Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misdat Melasari dengan NIM 23050762. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kritik sastra semiotik. Yang pertama yaitu pengertian dasar semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan bagaimana tanda-tanda tersebut menciptakan makna. Dalam semiotika, sebuah tanda tidak hanya mencakup simbol-simbol seperti huruf atau gambar, tetapi juga semua jenis representasi yang dapat dipahami oleh manusia, seperti kata-kata, suara, gerak tubuh, dan bahkan ruang. Selanjutnya itu sejarah semiotika. Objek utama penelitian semiotika muncul pada tahun 1974 pada Kongres Semiotik pertama di Milan. Bidang tersebut dibahas dalam kongres lain dari ilmu dasar, termasuk bidang semiotik dan pragmatik, semiotika, dan linguistik, dan bahasa ilmiah, di mana topik teori tanda umum dan teori ilmiah dan strategi dibahas. Bidang terbesar kongres adalah sastra, yang dibahas menggunakan metode yang benar dalam seni sastra. Menurut North, ada 4 tradisi yang melatar belakangi kelahiran semiotika, yaitu semantik, logika, retorika, dan hemeutika. Secara definitif, menurut Paul Copley dan Litzenzans, semiotika berasal dari kata seme, berasal dari bahasa Yunani yang berarti penafsiran tanda. Dengan pengertian secara luas sebagai sebuah teori, semiotika berarti studi sistematis mengenai produksi dan interpretasi tanda. Dalam hal ini, teori semiotika berkaitan dengan kehidupan manusia yang dapat dianggap penuh tanda dan semiotika sebagai perantara tanda dalam proses berkomunikasi sebagai manusia, sehingga manusia disebut sebagai Homo semioticus. Semiotika atau ilmu tanda sejak tahun 1969 secara resmi memiliki suatu perkumpulan ilmiah, yaitu International Association for Semantic Studies atau IASS, yang menganggap semiotika sebagai sebuah disiplin ilmu, dan sebuah majalah yaitu Semiotika terbit di Den Haag sejak tahun 1971, terbit majalah kedua yang mengulas masalah-masalah semiotika, yaitu Verses, terbit di Milan. Suatu perkumpulan semiotik di Jerman dalam waktu dekat akan didirikan, akan tetapi jumlah institusi yang meneliti masalah semiotika ini menjadi sangat kecil. Meskipun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan disiplin ini, yaitu di Pusat Penelitian Semiotika di Tartu, kursus selama musim panas mengenai semiotika, dan pada École Pratique des Hautes Études di Paris terdapat bagian yang mempelajari penelitian tentang semantika. Pendekatan semiotika. Aspek penting. Tanda. Tanda adalah konsep dasar atau utama dalam semiotik yang mempelajari tentang bagaimana tanda-tanda berfungsi dan menghasilkan makna. Komponennya yaitu ada signifier atau penanda dan signified adalah petanda. Fungsi tanda. Tanda berfungsi sebagai perangkat komunikasi yang membantu manusia memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Contoh tanda yaitu ada bunyi klakson, suara binatang, simbol-simbol yang digunakan untuk aturan, ekspresi wajah, dan simbol, dan lambang. Yang selanjutnya yaitu kode. Pengertian kode dalam semiotika merupakan konsep utama yang mempelajari cara mengkombinasi tanda-tanda yang telah disepakati secara sosial. Macam-macam kode, ada kode hermeneutik, kode semantik, kode simbolik, kode narasi, dan kode kebudayaan. Fungsi kode yang pertama mengatur sistem tanda, yang kedua menghasilkan makna, yang ketiga mengatur interaksi sosial,
Dan yang keempat, mengembangkan bahasa dan budaya. Tokoh pencetus teori kritik semiotik. Yang pertama ada Ferdinand de Saussure. Yang kedua ada Charles Sanders Peirce. Yang ketiga ada Ronald Brothers. Selanjutnya yaitu lingkup kajian semiotik. Kajian semiotik berkembang kepada dua klasifikasi utama, yakni semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu diantaranya mengasumsi adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima, pesan, saluran, dan acuan. Sedangkan semiotika signifikasi memberikan tekanan pada teori tanda dan pemahaman dalam suatu konteks tertentu. Berdasarkan lingkup pembahasan, semiotika dibagi atas 3. Yang pertama, semiotika murni. Semiotika murni membahas filosofi dan hakikat bahasa secara universal, termasuk sistem tanda dan bahasa yang berhubungan dengan objek. Yang kedua itu semiotika deskriptif. Semiotika yang membahas sistem tanda dan bahasa tertentu secara deskriptif, menjelaskan bagaimana sistem tanda tersebut berfungsi. Yang ketiga, semiotik terapan. Membahas penerapan semiotik pada berbagai bidang seperti komunikasi, sastra, pengiklanan, film, dan lain-lain. Teknik kajian semiotik dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama itu adalah sight atau tanda. Tanda adalah suatu bentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan suatu merujuk. Yang kedua, objek. Objek atau acuan tanda merupakan konteks sosial yang dalam implementasinya dijadikan sebagai aspek pemaknaan atau yang dirujuk oleh tanda tersebut. Yang ketiga yaitu interpretan atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkan ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.